Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqrabukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah, sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai subuh ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendak Allah pula hati kita berpaut dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita, sehingga ringan datang ke masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh ta'mir masjid pada setiap subuh Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan rajinnya kita mengikuti kajian taklim seperti ini, mudah-mudahan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan mutu, kualitas ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita lakukan itu memang ada dasar, ada perintah baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul? Kalaupun ada perintah, apakah kita lakukan memang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang yang beribadah tanpa berpola dan mencontoh pada Rasulullah. Dan kita bersyukur bahwa selama ini kita masih tetap istiqamah berada di jalan Allah untuk beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan perintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Kita bersyukur juga bahwa hati kita ringan datang ke masjid di tengah-tengah masih banyak orang saat ini yang berada di zona nyaman, suasana agak dingin, mungkin masih di pembaringan. Ini juga wajib kita syukuri, hati kita ringan datang ke masjid ini menuntut ilmu. Tidakkah Rasulullah menghabarkan kepada kita dengan kabar yang gembira? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa ujar Rasul? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu seperti kita-kita ini, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ibaratnya kita ini batabas ini, balingai ini,
supaya kita lempang jalan menuju surga. Meski kita berpayah-payah, suasana agak dingin, mungkin mata kita masih ada, tidak apa-apa, kita bertabas supaya nanti kita mudah menuju surganya Allah, jalan lempang, jalan tol. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita subuh ini, ulun ingin mengingatkan dan mengulang kembali hadis Rasul. Rasul bersabda, ujar Rasul, tidak akan melangkah kaki seorang hamba setelah ia dibangkit dari kubur sebelum ia ditanya 4 hal. Jadi tidak bergerak kaki kita sebelum kita ditanya 4 hal. Yang pertama, usia yang diberikan Allah, jatah umur yang diberikan Allah kepada kita, untuk apa kita habiskan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ilmu yang kamu miliki untuk apa kau gunakan? Dan yang ketiga, harta yang ada padamu, 2 ditanya. Dari mana harta itu kau peroleh? Dan kemana harta itu kau belanjakan? Untuk apa harta itu kau belanjakan? Dan yang keempat, jasad, tubuh, raga yang ada padamu itu, sehat walafiat, untuk apa kau gunakan? Dan ini jawabannya tidak perlu dihafal Bapak, meskipun soalnya bocor, tapi jawabannya nanti dengan sendirinya perilaku kita selama kita hidup di dunia ini. Pertama tadi ditanya kita, umur yang diberikan jatah kepadamu entah berapa, untuk apa kau habiskan? Adakah itu untuk memenuhi tugas pokok kita hadir di muka bumi ini? Beribadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk apa kita habiskan? Sepatutnya, seharusnya, sewajibnya untuk beribadah. Apakah itu ibadah mahdoh? Apakah itu ibadah yang amah, yang semuanya ujung-ujungnya membawa kita kepada predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Kita salat, ujung-ujungnya la'alakum tattaqun. Kita puasa, ujung-ujungnya la'alakum tattaqun. Ditanya kita, untuk apa kamu habiskan? Syukur alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini sebagian besar menghabiskan waktu kita bernilai ibadah. Tadi kita dari rumah berjalan ke masjid, bersepeda ke masjid, ada yang bersepeda motor, ada yang bermobil. Setiap langkah kaki yang kita ayunkan ibadah kepada Allah. Lalu kita masuk masjid, kita ucapkan salawat, ibadah. Kita salat tahiyatul masjid, ibadah. Kita salat fajar, ibadah. Kita salat subuh, ibadah. Kita taklim hari ini, ibadah. Sebentar nanti menunggu ada salat duha, ibadah. Pantasyiru fil ar. Setelah itu silakan bertebaranlah di muka bumi ini, juga nilainya ibadah. Yang ke pasar, ibadah. Dengan niat yang tulus, yang mempersiapkan makanan untuk keluarga yang tinggal di rumah, ibadah. Buruh yang membanting tulang di pasar dengan keringat yang bertetesan, dengan niat yang tulus yang memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah, maka setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhnya ibadah kepada Allah. Jadi hidup kita ini harus dihabiskan untuk ibadah. Lalu yang kedua, ilmu yang kita miliki apapun jenisnya, untuk apa kita gunakan? Biar ilmunya pintar, cerdas, tapi untuk kegunaan untuk korupsi misalnya, orang lain tidak tahu, tidak bermanfaat sekecil apapun. Lalu yang ketiga, harta yang ada padamu sekecil apapun, ditanya kita, dari mana kau peroleh? Perolehannya benar atau tidak? Curang atau tidak? Kalau dia pegawai, korupsi atau tidak? Kalau dia pedagang, curang atau tidak?
Semuanya akan ditanya, dari mana kau peroleh? Setelah kau peroleh, kemana kau gunakan? Untuk apa kau infakkan? Untuk apa kau belanjakan? Dan keempat, jasad kita yang sempurna ini untuk apa kau gunakan? Hadis Rasul. Allah menciptakan kita, jasad kita, tubuh ini, lahir dan batin sebagai penciptaan yang sempurna, Bapak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Tidak tanggung-tanggung, sebelum Allah menjelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia, 3 kali Allah bersumpah. Para mufassir menjelaskan, kalau sebuah ayat itu diawali dengan sumpah, itu berarti ada sesuatu yang harus serius kita pahami yang menyangkut diri kita. Wal asri, demi waktu, hati-hati dengan waktu. Hati-hati kamu dengan waktu. Manusia ini sesungguhnya rugi. Sumpah Allah wal asri. Di sini Allah 3 kali bersumpah. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Tursina. Wahadal baladil amin, demi kota Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke lembah yang paling bawah, paling hina. Mufassir menjelaskan itu neraka. Kalau kesempurnaan tadi tidak didaya gunakan, tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang terus mengalir. Jadi hati-hati Bapak, tadi kita dijelaskan diciptakan dalam keadaan yang sempurna lahir dan batin, tapi kesempurnaan jasad kita ini kalau tidak didaya gunakan untuk beribadah, tsumma radatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka itu ke lembah yang paling bawah, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman, syukur kita beriman, dan orang-orang yang beramal saleh, yang mereka pahalanya terus mengalir. Jadi kita ini sempurna Bapak secara fisik dan non fisik dibanding dengan makhluk yang lain. Kita diberi tubuh, kaki di bawah, tempat berdiri, berjalan, bekerja, berlari. Tangan kanan kiri kita membuat keseimbangan langkah kita. Bagian tengah kita dibungkus dengan kerangka yang kuat, karena di dalamnya banyak organ-organ kita yang vital. Kepala kita dibungkus dengan kulit yang keras, karena di sini ada otak, ada mata, telinga, hidung, dan indera kita. Di atas tempatnya otak melambangkan kemuliaan dan kehormatan. Sempurna kita secara fisik Bapak. Dibanding dengan binatang, kepala lawan buntutnya, ekornya sama. Batisnya ada 4, namanya tangan, namanya kaki. Susah kita, terkadang yang di muka kita sebut tangan, tapi dia tidak makan tidak dengan tangan. Binatang sama. Apalagi kalau cacing, kada bisa membedakan kita namanya buntut, namanya kepala. Apalagi kalau cacing panggal, ini kelatik-kelatik ini. Secara fisik kita ini sempurna Bapak. Tapi kesempurnaan kita tidak hanya di situ. Allah memberikan kelebihan kepada kita yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain.
Pertama adalah qalb, hati, Bapak. Qalbu ujar kita, ujar orang kesehatan namanya liver, dilambangkan seperti amor. Binatang tidak mempunyai qalb, Bapak. Dia hanya memiliki hati dalam pengertian benda, tapi tidak memiliki nurani. Yang kedua, kita diberi akal untuk kita berpikir, sehingga kita makhluk yang berbudaya, makhluk yang berkemajuan, makhluk yang berperadaban. Binatang tidak beradab, Bapak. Binatang tidak berkemajuan. Sapi itu mulai bahari kala sampai hari ini kepandaiannya hanya narik gerobak. Apalagi hari ini gerobak yang sudah kada kelihatan lagi, karena dia tidak berkembang. Dia ada otak, tapi hanya otak sapi. Udang ada udang, tapi otak udang. Kalau kita manusia ada akal. Lalu kita, kelebihan kita apa? Kita diberi indera, Bapak. Ada mata, ada telinga, ya ada hidung dan sebagainya. Tapi ingat, kalau kelebihan ini tidak didaya gunakan untuk beribadah, tsumma radatnahu asfala safilin. Ingat ayat Al-Quran. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Apa ujar Allah mengingatkan kita? Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebanyakan isi dari neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, diberi qalb, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka diberi telinga, Bapak, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka yang seperti itu sama dengan binatang. Binatang ada otak tapi tidak berakal. Binatang ada kalbu tapi tidak bisa memahami, dia ada pengertian fisik. Kita punya akal, punya kalb, punya indera. Balhum adal. Bahkan kita lebih jelek, lebih sesat daripada binatang. Kalau potensi tadi tidak didaya gunakan. Ini ayat Allah. Coba di dalam surah Al-Mulk, bagaimana Allah menggambarkan kepada kita penyesalan orang-orang yang sudah masuk neraka karena tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan peringatan Allah, dan karena tidak menggunakan nalar akal yang diberikan Allah untuk memahami agama. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, ini mereka berkata, mereka yang dalam neraka ini berkata, law kunna nasma'u aw naqilu, andai kata dahulu waktu di dunia kami menggunakan telinga untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah, aw naqilu, atau kami memikirkan peringatan-peringatan Allah, ma kunna bi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir, penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Menyesal tapi sudah di alam akhirat, di neraka. Nah, kita mumpung masih diberi Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, daya gunakan waktu
waktu, daya gunakan potensi akal, potensi kalbu untuk beramal saleh. Dan kita bersyukur bahwa hati kita selalu riang, gembira, senang, terpaut untuk menghadiri taklim-taklim seperti ini, mendengarkan, memanfaatkan telinga untuk memahami peringatan-peringatan Allah, menggunakan nalar untuk memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti yang diterangkan dalam ayat tadi. Karena apa? Karena kita ini makhluk yang sempurna. Qalb, hati. Hati ini Bapak kita miliki bersama, semuanya kita punya hati. Hati ini baik secara fisik maupun non fisik, ini salah satu organ vital manusia. Secara fisik Bapak, kalau salah satu saja fungsi hati tidak bekerja dengan baik, orang jatuh sakit. Ini kerja dokter. Garing orang kalau hatinya tidak berfungsi. Ada beberapa fungsi hati. Tapi salah satu aja kalau kerja hati itu fungsinya tidak bekerja dengan baik, orang jatuh sakit secara fisik. Tapi kalau hati dalam pengertian nurani sakit, apalagi hati yang mati, bukan sekedar sakit secara fisik, dia akan celaka nanti hidupnya di akhirat. Jadi implikasi hati ini sungguh penting karena dia menentukan hidup kita bukan saja di dunia tapi di akhirat. Begitu organnya hati, qalb tadi, Rasul bersabda. Apa ujar Rasul? Inna fil jasadi mudghah, ija salahat jasadu kullu, wa ija fasada jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ujar Rasul, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ija salahat jasadu kullu, bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Wa ija fasada jasadu kullu, bila segumpal daging itu sakit, rusak, cacat, maka rusak pula, sakit pula seluruh jasad itu. Apa itu? Ala wahyal qalb, itulah yang namanya hati. Jadi hati ini baik secara fisik maupun non fisik menentukan nasib hidup seseorang dunia dan akhirat. Karena itu hati-hati dengan hati. Jaga hati, tata hati, jangan sampai hati kita tergolong ke dalam hati yang sakit. Seorang alim yang sering membahas tentang kerja hati, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau membagi kondisi hati ini ke dalam 3 kondisi. Ada hati orang yang sehat. Yang kedua, ada kondisi hati orang yang sakit. Dan yang ketiga, ada kondisi hati yang mati. Jangan sampai hati kita tergolong ke dalam kondisi yang sakit, apalagi mati, Bapak. Hati-hati. Kalau sudah hati ini sakit, apalagi mati, orang sudah menolak, tidak mau menerima kebenaran. Susah menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Kalau hatinya sudah sakit, hatinya sudah mati. Summum bukhmun umyum fahum la yarji'un. Berat kalau hati sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun alim.
Karena itu kita diperintahkan untuk menjaga hati, jangan sampai hati kita tercemar, terkontaminasi dari beragam penyakit hati yang hari ini virusnya terus berkembang. Kita harus bisa mengkondisikan hati dalam keadaan hati yang sehat. Karena hati yang sehat itulah hati yang selamat, yang dalam Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Ini yang harus kita miliki, apa? Karena hati yang sehat dengan qalbun salim inilah nanti yang bisa berjumpa dengan Allah saat semuanya apapun kada ada artinya lagi, kada ada gunanya lagi, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 Allah ingatkan kepada kita, Bapak. Apa firman Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada apa-apanya kita ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada lagi manfaat harta sebanyak apapun yang kita miliki, tidak ada gunanya lagi. Wala banun, dan tidak ada lagi manfaatnya anak-anak secerdas apapun. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Hanya itu, Bapak. Karena itu kita diperintahkan untuk menjaga hati, menata hati dengan istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Di situ ada dua kata, ada kata tazkiyah dan ada kata nafs. Kata tazkiyah itu berasal dari kata zakat ujar kita, pembersihan. Maksudnya membersihkan hati kita ini menuju tingkat spiritualitas yang puncak, selalu terhubung, terkonek secara online kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kata nafs di situ. Nafs di sini ujar kita nafsu, Bapak. Kita ini punya nafsu. Nafsu itu ialah salah satu organ rohani yang ini berpengaruh kuat, memerintahkan, menginstruksikan jasad kita ini untuk melakukan suatu perbuatan. Diperintahkan oleh nafsu untuk berbuat sesuatu, bisa berbuat baik, bisa perbuatan jahat, bisa maksiat, bisa ketakwaan. Itu diperintahkan oleh nafsu, tergantung nafsu apa yang paling kuat ada di dalam jiwa kita. Apakah nafs al-mutmainnah, apakah nafs al-lawamah, apakah nafs al-lamaratu bisu, apakah nafsul mutmainnah, nafsu yang sedang cenderung berbuat kebaikan, atau apakah nafsu al-lamaratu bisu, nafsu yang senang araihimu dengan berbuat kejahatan. Tergantung ini, Bapak, kemana nafsu kita ini. Kalau Bapak seperti kita ini, insya Allah kita ini dalam kelompok nafsul mutmainnah, karena kita tidak hanya sekedar mengerjakan kewajiban kita, tapi kita senang berbuat baik, menambah kebaikan, salat berjamaah, silaturahim, nafsul mutmainnah. Jangan sampai nafs al-lawatu bisu yang mempengaruhi kita, yang berdominan pada kita. Kalau nafsu yang jahat ini, orang senang berbuat curang, senang berdusta, senang bakar ramput, arai ujar kita di situ. Kalau inya pedagang himung, kalau pedagang itu bisa mengulani pembelinya,
Bahaya tuh nemu nukar aja pada harganya saya ku padahkan kudus tai ku karamputih himung dapat untung besar, padahal bekaramput itu nafsu la amaratu bisu yang berkuasa. Kita harus mensucikan jiwa kita dengan nafsul mutmainnah. Kalau dua ini kita miliki, qalbun salim dan nafsul mutmainnah, Allah yang manggil kita masuk surganya Jannatun Naim. Di dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir Allah berfirman, ya ayuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba, Allah yang memanggil kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, disuruh kembali kepada Tuhanmu dengan puas dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, mari masuk, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, ujar Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Allah yang manggil kita, tapi qalbun salim dan nafsul mutmainnah. Jangan sampai hati kita ini tergolong hati yang sakit sehingga kita tidak memiliki qalbun salim. Apa penyakit hati itu, Bapak? Hati-hati dengan hati. Penyakit hati yang paling berat, Bapak, adalah kufur, keingkaran terhadap hak Allah. Bahaya ini, hati orang sakit, Bapak. Mungkin secara fisik dia sehat, tapi secara rohani dia sedang sakit. Karena itu jaga hati kita, jangan sampai ada mengambil hak Allah, keingkaran kita terhadap hak Allah. Karena kita sudah bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah, la ma'budu illallah, tidak ada yang aku ibadati kecuali hanya beribadah kepada Allah. Supaya hati kita itu bersih, jangan sampai kita merenggut hak Allah. Kita mengakui Allah itu esa, Allah itu kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan penyakit. Semuanya itu terpulang kepada Allah. Qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tujil man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Allah yang menguasai. Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkaulah yang menguasai sesuatu apapun yang ada di alam ini. Allah yang menguasainya. Habis sudah, kita tidak ada apa-apanya dengan kita ini, Pak. Harta yang kita miliki milik Allah. Anak yang kita sayangi amanah Allah. Bukan itu saja, napas dan roh kita semuanya berada di bawah genggaman Allah, yang pada satu saat Allah mengambilnya karena miliknya tanpa harus memberitahu kepada kita. Nah, ini orang takjub tuh, meninggal kaya, maka 2 hari yang lalu tak ada Prabu di Masjid Mujahidin. Ya kan, jangan kaget, itu urusan Allah. Maka sehat aja, gelak-gelak tertawa. Oh, meninggal kah? Jadi yang ada pada kita tidak ada apa pada kita, tidak ada yang kita sombongkan. Semuanya itu milik Allah. Jangan kita mengambil hak Allah di situ. Kita hanya berucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Habis sudah pagi kita ini.
Tidak ada apa-apanya kita ini. Hari akhirat nanti tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak-anak, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. Jangan sampai ada keingkaran sekecil apapun terhadap hak Allah. Kalau tadi kita mengakui Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yakin kita. Ulun pernah dirawat COVID-19 14 hari. Banyak yang sakit, diobati oleh dokter yang sama, protapnya sama, makan obatnya yang sama, sama-sama di dalam rumah sakit. Tapi sebagian hidup, sebagian meninggal. Urusan hidup dan mati urusan Allah, bukan lagi urusan dokter. Wa ijamaritu wa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter Bapak, bukan obat. Tapi kita wajib berusaha untuk ke dokter, membeli obat. Dokter dan obat sarana kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Jangan diambil hak Allah itu. Kalau kita berusaha mencari rezeki, kita disuruh berikhtiar dan berusaha. Habis usaha dan ikhtiar kita, hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal Allah. Jangan lagi dibumbui macam-macam. Ulun dulu pernah sering contohkan di sini. Kalau pian hendak berdagang nasi kuning, katupat, lontong, macam-macam. Ulah makanannya nang nyaman, haruannya nang ganal, bumbu masak yang bagus, ulahkan wadahnya, tempat parkirnya yang bagus, murahi pada yang lain. Sudah itu usahakan, ikhtiar kita, payu kada payu, serahkan lawan Allah. Jangan lagi ada yang terkait. Nih aku lihat warung ikam nih kada pati ditangi orang. Tuh nah warung sebelah tuh nah. Banyak orang datang ke situ. Tahu lah ikam, tuh buatnya 3 buncu ada gambar di situ. Berarti kami kita lihat gambar satu buting, pasang panggambar. Murah aja harganya nih tuh. Ada apa dengan gambar? Hati-hati Pak dengan hati. Berarti merenggut hak Allah di sini. Padahal Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini Bapak kecuali Allah yang memberinya rezeki, bukan gambar. Meski ulat yang hidup di dalam batu sekalipun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau begini hati kita sehat Bapak. Hati kita sehat. Penyakit hati yang kedua Bapak, hati-hati dengan hati tadi. Jadi kita jangan lagi mendampingkan sesuatu tadi. Kalau tadi karena ini kada ada gambar buat nikam nih ngalih, coba pasangi gambar itu dapatnya 3 bunyi. Dan itu hari ini terjadi Bapak, terjadi itu. Coba aja kalau sampean ini sesekali pergian ke hulu sungai, ke Tanjung misalnya nih, singgah di tengah jalan, makan pian di tengah jalan situ. Nih mun ada orang Alabio nih protes nih, anu guru aja jangan makan tengah jalan, yang dilanggar orang. Bujur aja makan tengah jalan, maksudnya makan di perjalanan. Ini orang Alabio nih mahanu bisa mengkritisi macam-macam ini. Jangan makan tengah jalan, guru aja dilanggar orang lain aja. Bujur aja. Maksud kita makan di perjalanan, singgah di Benuang misalnya. Di mana pian singgah apa lihat mesti ada gambar. Nah gambar siapa nggak tahu kita. Tapi ada niat di situ, ada apa dengan gambar. Nah karena itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam hati yang sakit. Penyakit hati yang juga sering merambat hati-hati manusia adalah dengki Bapak. Al-Quran menyebutnya hasad. Dengki ini hati seseorang bermuara tidak senang. Kada senang melihat orang lain mendapat nikmat rahmat melebihi daripadanya, lalu berusaha untuk menggagalkannya. Hatinya kada nyaman. Ini dengki Bapak.
Orang sering membuat akronimnya SMS. Senang melihat orang sakit, sakit hati melihat orang senang. Nah ini dengki ini. Tetangga beli mobil baru, inya nang kada nyaman guring. Nah ini dengki. Nang beli mobil baru tadi maka mengakar karuh wae, kada tahu orangnya. Tetangga merihap rumah, inya nang kada nyaman guring. Karena timbul fitnah lagi. Padahal aja lakinya tuh pegawai rendahan aja di kantor. Di mana kuliahan duit? Bisa korupsi itu. Nah, iya mun bujur, kan timbul fitnah. Karena ada kedengkian, Bapak. Penyakit dengki ini, Bapak, kalau tidak segera dihilangkan dari hati seseorang, lama kelamaan ia bisa menjadi penyakit fisik. Walaupun dia dalam hati non fisik, tapi kalau lawas mengendap pada obat seseorang, lama kelamaan ia menjadi penyakit fisik, Bapak. Karena stresnya tinggi, mahnya naik, vertigonya naik, asam lambungnya naik, sehingga rancak garing, bagaringan terus. Itulah ke dokter kada pati mau ampe, karena dokter susah apa mendeteksi. Karena dia non fisik ada kelihatan. Dokter susah mengobati orang yang stresnya tinggi karena dengki, karena kada ada dapat dilihat. Beda dengan penyakit fisik, Bapak. Kalau penyakit fisik gampang diobati. Bahari ini kita muntulak kapumaan tariwas tajak batis, belukaan di batis ini. Kenapa, Bapak? Carikan yudium. Bahari ngarannya yudium. Wah ini ngarannya betaden. Ubat merah. Kada ada bisi yudium baik. Cari supertos. Bahari ada supertos pakai orang maliket lampu lampu strongkeng. Supertos. Kada ada bisi supertos pian ambil mie agas. Dulu banyak mie agas nyaman aja cariannya. Mie agas itu minyak tanah. Ini dalang kawinnya. Kasayakan mie agas. Setidaknya darahnya tuh kada patah berkurang keluar ya. Kada ada jua yudium, bitadin, kada ada supertos atau repanol jero inilah sejenis itu, kada ada jua miagas turun pian ke Padang Tagah ke rumah, patahakan batang keladi. Bisa lah pian mata batang keladi. Batang keladi itu pai kalau nya dipatah ada keluar buihnya. Kasayakan ya buihnya itu. Insya Allah pian kalau dikasih itu bismillahirrahmanirrahim sembuh, Bapak. Itu penyakit fisik, Bapak, gampang disembuhkan. Tapi kalau penyakit non fisik tadi susah, Bapak. Karena itu kita harus berlindung dari 4 kejahatan. Salah satunya kejahatan para pendengki. Rancak-rancak membaca surah Al-Falaq. Apa ujar Allah? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, aku berlindung dari kejahatan malam bila ia tiba gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan perempuan penyihir kalau ia meniupkan dari buhul-buhulnya. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan para pendengki bila ia dengki. Disuruh Bapak berlindung dari 4 kejahatan, salah satunya kejahatan para pendengki. Tidak cukup itu Allah memberi peringatan kepada kita, memberi saran kepada kita. Allah perintahkan kita rancak-rancak membaca doa yang sering dibaca oleh para khatib dan para mubalik. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada di surah Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami. Wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ampuni saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Di sini wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau tumbuhkan sedikit pun dalam hati kami ghillal lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Innaka, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi disuruh berlindung dan disuruh berdoa. Karena Bapak ingat, kejahatan yang pertama kali terjadi di langit itu karena dengki. Bagaimana iblis tidak mau sujud terhadap perintah Allah kepada Adam? Karena merasa iri, dengki, merasa dia lebih mulia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ingat Bapak, kejahatan yang pertama kali terjadi di bumi Allah ini karena ada dengki. Bagaimana peristiwa pembunuhan pertama kali terhadap anak Adam, Qabil dan Habil? Dengki. Sesungguhnya Nabi Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, diajak ke hutan karena dengki, tapi syukur Nabi Yusuf diselamatkan oleh para musafir. Mari kita menghindarkan hati kita dari kedengkian dan kekufuran supaya kita memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Demikianlah apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Jannatul Naim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.